Sekali lagi, modal piagam, modal trofi, modal iming-iming juara ini tidak bisa menjamin anakannya bagus. Katanya terah ini penting. Nah gini, saya kembalikan lagi. Yang bisa diturunkan itu, seperti yang di awal video saya bicarakan tadi, adalah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Fajar di KF Benpam Serang Banten. Ya, video kali ini saya akan menyelesaikan clue dari video kemarin terkait trah juara ataupun trah indukan bagus dalam penangkaran murai batu ya. Banyak yang salah kaprah gini kan. Ini saya jelaskan terlebih dahulu apa arti trah itu ya. Trah itu kalau nggak salah berasal dari bahasa Jawa ya, yang artinya keturunan atau garis keturunan. Kalau mungkin dalam bahasa peternakan atau dalam bahasa breeding itu namanya bloodline ya, garis keturunan, garis darah. Jadi banyak teman-teman pemula yang belum paham akan membeli anakan atau trotolan, teriming-imingi, tergiur dengan yang namanya trah juara gitu kan. Yang namanya trah atau garis keturunan ini tidak bisa menurunkan prestasi. Maksudnya kayak gimana? Misalkan bapaknya prestasi nih bagus terus, bahkan misalkan beberapa kali menjuarai event nasional ya, taruhlah nih murai kelas nasional, dikawinkan, apakah anaknya akan menurunkan jadi juara lagi? Belum tentu karena persentase trah ini penting, tapi yang jauh lebih penting adalah perawatan. Nah terus seberapa penting trah itu dan apa fungsinya trah dalam breeding atau dalam menjatuhkan pilihan terhadap trotolan. Jadi gini, yang saya pahami, yang namanya trah itu saya lihat bukan dari prestasi ya, bukan dari prestasi, karena prestasi naik turun ya, dan belum tentu prestasi di lapangan A akan prestasi di lapangan B, karena lawannya pun mungkin beda-beda. Apalagi kalau kelas regional dengan nasional udah sangat jauh sekali berbeda. Jadi begini, saya sih melihat trah ini berdasarkan dari karakter dasar indukan. Misalkan induknya dominasi isiannya sebegini, terus gaya tarungnya seperti ini, volume kencang atau tipis gitu kan, bodinya seperti apa. Nah menurut saya yang bisa diturunkan dari trah adalah karakteristik seperti itu gitu kan. Jadi teman-teman jangan tergiur. Kadang banyak breeder-breeder baru atau peternak-peternak baru, burung baru sekali 2 kali main di lapangan yang sebetulnya bukan kelas lat press ya, baru kelas lat ber 1-2 kali menang, mungkin kan juara 1 atau 1, 2, 3 sampai 9 ada piagamnya. Ini diklaim trah juara. Ini yang salah. Saya berani membantah karena apa? Juaranya itu tidak bisa diturunkan karena mungkin stabilnya atau mungkin prestasinya didapat bukan karena kestabilan performan. Mungkin karena hoki, kebanyakan karena hoki. Sangat susah sekali untuk membentuk karakter murai yang stabil gitu kan, yang stabil. Jadi itu tadi untuk teman-teman ataupun peternak yang baru mulai. Ini pengalaman saya dulu mulai belajar beternak itu karena ingin bagus, ingin bersaing dengan orang lain ya, bukan bersaing secara sehat artinya ya. Saya ingin memperbaiki regenerasi. Saya beli burung-burung juara yang saya nggak tahu juga juaranya di mana saat itu gitu kan. Karena waktu itu sekitar 2012-2013 yang namanya trofi dan piagam itu adalah barang langka ya, barang langka, nggak seperti sekarang ini latberan di mana-mana. Mungkin karena sekarang pandemi ada beberapa IO yang main umpet-umpetan atau kebanyakan juga yang tutup gitu kan. Mungkin sekarang agak susah. Tapi pada umumnya dikala tidak pandemi, lapangan itu sangat bejubel di mana-mana ya. Saya aja di sini mungkin di wilayah Serang bisa bentrok ya antara IO satu dengan IO lain. Kadang-kadang dalam satu hari ada beberapa gantangan yang buka. Nah ini kalau bicara juara, kesempatan untuk memenangkan juara 1, 2, 3 sampai 10 ini akan sangat besar karena lapangannya banyak dan mungkin lawannya juga sedikit. Karena burung kelas-kelas nasional, kelas-kelas lat press mungkin nggak akan main di kelas lat beran gitu kan, kita cuma 30.000, 20.000.
Jadi sekali lagi saya bukannya menjatuhkan teman-teman peternak lain, enggak. Ini saya cuma memberikan pemahaman kepada peternak yang mau membeli indukan ataupun kepada para calon perawat trotolan yang mau membeli trotolan, jangan tergiur dengan terah juara. Karena juara itu tidak bisa diturunkan. Terus apa yang bisa diturunkan? Katanya terah ini penting. Nah gini, saya kembalikan lagi. Yang bisa diturunkan itu, seperti yang di awal video saya bicarakan tadi, adalah karakteristik dasar dari mulai katurangan. Katurangan secara sempurna ya, bentuk tubuh, bentuk ekor, panjang ekor, terus bentuk paruh, bentuk kepala, karakter suara, tipis, tebal, terus karakter isian, ada yang nembak, ada yang ngerol, itu bisa diturunkan. Gaya tarung, ada yang maju, ada yang sujud, ada yang ngeplay, itu bisa diturunkan. Nah, jadi hal yang terpenting setelah saya evaluasi beberapa lama, percuma kita beli burung mahal yang cuman modal dengan piagam, tapi kita tidak tahu karakternya seperti apa gitu kan. Makanya kebanyakan indukan-indukan saya sekarang, saya hanya lihat yang pertama, kalau prestasi itu apa ya, relatif ya. Kalau prestasi itu relatif, 1, 2, 3, saya sih nggak ngelihat itunya. Yang jelas saya coba dulu, main dulu, performanya seperti apa, saya mulai menilai karakternya seperti apa. Kalau sekilas mungkin saya bisa menilai dari katurangan ya teman-teman, dari katurangannya. Kalau katurangannya menurut saya bagus, saya ambil, nah baru saya coba track ataupun dimainkan di latberan. Saya lihat volumenya seperti apa, isiannya seperti apa, nah baru saya berpikir mixnya dengan betina seperti apa untuk menentukan karakter yang sempurna di anakan nanti gitu kan. Jadi itu tips untuk teman-teman yang apa namanya, yang baru mau main murai ataupun baru mau beternak, mencari indukan seperti apa yang kira-kira bagus untuk kedepannya. Nah itu tadi, lihat karakternya, pelajari karakternya, baru teman-teman berpikir bagaimana saya memaksimalkan karakter yang ada di anakannya berikutnya gitu. Jadi sekali lagi, modal piagam, modal trofi, modal iming-iming juara ini tidak bisa menjamin anakannya bagus ya. Karena tadi itu, sebagus apapun terah, apalagi itu tadi saya tekankan lagi, prestasi tidak bisa diturunkan secara genetik ya. Prestasi itu tidak bisa diturunkan secara genetik ke anakan. Prestasi hanya bisa diraih dengan pencapaian latihan ya. Latihan yang rutin, perawatan yang maksimal, ya intinya butuh proses ya, butuh latihan. Nah baru bisa mungkin bisa memenangkan prestasi sesuai dengan lawan-lawannya. Jadi modal juara 1, 2, 3 bagus atau enggak ya belum tentu, lihat lawannya juga gitu, mainnya di lapangan mana gitu kan. Yang paling penting untuk teman-teman yang sekarang ingin mengambil trotolan ataupun mungkin apa namanya, calon-calon indukan, kesampingkan dulu bungkus kacang ya, kesampingkan dulu trofi, kesampingkan dulu piagam. Karena sebetulnya yang namanya trofi dan piagam, saya tahu itu, saya juga saya tahu bisa dibuat gitu kan, bisa dibuat ya kalian dibuat, walaupun tidak semua seperti itu gitu kan. Jadi kadang-kadang saya suka ngeliat kalau di Facebook nih, ini burung terah juara harga 2 juta, saya senyum-senyum aja gitu kan, juara di mana gitu kan, dan hasil anakannya akan seperti apa gitu kan. Ini sampai diobral seperti itu. Jadi kalau memang burungnya bagus, punya karakter di lapang, semua orang pasti tahu dan pasti ngantri, pasti nunggu anakannya, nggak perlu diobral-obral gitu kan. Ya ini sebetulnya ya sah-sah sajalah, silahkan aja, mungkin teman-teman yang akan bisa menilai. Jadi untuk menemukan jagoan, tidak yang namanya bungkus kacang, apa namanya, trofi ataupun piagam, jangan jadi barometer, jangan jadi tolak ukur teman-teman ngambil indukan ataupun jagoan untuk ke lapang. Ya itu tadi, pelajari katurangannya dulu, katurangannya seperti apa. Kalau katurangannya bagus, baru dengerin isiannya seperti apa gitu kan. Isiannya udah kedengar, baru lihat cara mainnya gimana, karakter mainnya gimana, setelannya gimana gitu kan. Jangan cari yang ribet-ribet gitu kan. Bahkan kemarin saya lagi live streaming, agak lucu juga, mungkin ada teman-teman yang nanya kalau pakai IF cicak seperti apa gitu kan. Jadi nggak usah macam-macam lah kalau IF. Nah untuk membentuk karakter dasar pada murai batu untuk lapangan, ini berpengaruh kepada rawatan awal.
rawatan di saat burung tersebut masih bayi hingga lepas trotol. Ini yang mempengaruhi, ada burung yang harus kena kroto, ada yang enggak gitu kan, ada yang dikasih jangkrik, ada yang dikasih kelabang, bahkan mungkin ada teman-teman yang ngasih cicak. Itu tergantung rawatan awal teman-teman membentuk karakter dasar gitu kan, karakter basicnya dari si murai tersebut. Tapi kalau karakter genetik yang diturunkan dari indukan itu sudah menjadi warisan apa ya? Ya warisan darah dari ibu bapaknya. Nah, ini yang harus teman-teman cari. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari trotolan, ingin mencari jagoan kelapang, misalkan pengen cari yang pernah juara dengan harga biasa-biasa aja, ini bisa dapat asal teman-teman tahu, datang ke penangkarannya, lihat indukannya seperti apa, pelajari karakter kedua indukannya. Oh ini anakannya, ini bapaknya gitu kan. Ya udah, kalau memang seret, teman-teman ambil. Memang tidak semua orang mempunyai feeling yang kuat gitu kan. Saya alhamdulillah mungkin karena waktu ya teman-teman, karena proses dari 2000. Saya sebetulnya kalau suka burung dari kecil ya, cuman saya mendalami murai batu mulai 2013. Belum lama sih. Dibanding teman-teman saya yang senior juga jauh lebih lama. Tapi dari 2013 sampai sekarang itu ya banyak lika-liku, dan akhirnya saya sih punya firasat ataupun feeling ketika saya melihat murai, bahkan dalam kondisi sangat buruk pun, artinya mungkin burungnya sakit, ngedrop, sama sekali nggak bunyi, bulunya kusem. Kalau saya saya punya keyakinan ini burung bagus, saya rawat ya alhamdulillah sesuai dengan harapan gitu. Sampai detik ini saya alhamdulillahnya punya insting seperti itu gitu kan. Nah mungkin untuk teman-teman yang baru memulai, hal tersebut akan sulit. Mungkin baca dari buku ataupun lihat-lihat YouTube, termasuk mungkin nonton video saya juga banyak hal yang mungkin teman-teman belum pahami. Tapi saya percaya, karena saya pun dapat anugerah feeling tersebut juga bukan karena belajar ya, tapi karena pengalaman. Ya mungkin ada beberapa persen dari belajar, tapi yang paling utama adalah ngejalanin ya, pengalaman. Ntar lama-lama juga teman-teman bisa. Jadi untuk mencari burung-burung bagus, jangan berbicara feeling aja gitu kan. Feeling teman-teman bagus, udah ambil gitu kan, karena rasa nggak bisa bohong, itu kan kata iklan kayak gitu tuh. Kalau kita udah feelingnya enak, dirawat maksimal, burung akan bagus. Karena itu tadi, sebagus apapun genetik yang diturunkan oleh indukan, sehebat apapun indukannya, akan dengan percuma jika dirawat tidak maksimal. Jadi yang kenapa saya sering membuat vlog tentang rawatan, saya nggak pernah bahas tentang terah. Baru kali ini ya, karena ada temen yang pernah bertanya di vlog saya juga seperti itu. Dan saya lihat pantauan di grup-grup Facebook, ini saat ini banjir sekali gitu kan, orang yang mengobral terah juara. Ya sebetulnya sah-sah saja, cuman kadang-kadang kasihan ke pembeli yang mungkin kalau jualnya terlalu mahal ya kan, kasihan juga ke pembelinya. Yang kedua juga kasihan ke peternak pemula yang mengeluarkan modal terlalu besar hanya untuk berharap anakannya bagus-bagus karena indukannya juara gitu kan. Ini tidak menjamin ya. Tapi kalau burung-burung yang mempunyai karakter, otomatis dia pasti bisa juara gitu kan. Tapi burung yang juara belum tentu punya karakter. Jadi itu tadi, lihat kestabilan performan burungnya, lihat karakter dasar indukannya. Kira-kira jelas nggak pembahasan tentang terah ini? Saya juga agak bingung sih ngejelasinnya. Ada hal yang agak canggung saya ucapkan sebetulnya di sini. Mungkin itu yang menyebabkan saya agak patah-patah ngebahasnya. Tapi pada prinsipnya ya seperti itu ya. Ingat sekali lagi, jangan dahulukan terah untuk mengambil indukan ataupun mengambil trotolan. Lihat dulu karakternya, lihat dulu katurangannya. Silahkan teman-teman rawat sempurna. Burung ombyokan pun, burung yang nggak jelas asal usulnya pun bisa bagus. Apalagi yang asal usulnya sudah bagus, dirawat bagus, ya pastinya lebih maksimal. Kuncinya hanya itu ya teman-teman. Karena cukup mungkin generasi saya lah dulu yang menghambur-hamburkan uang hanya untuk membentuk karakter, padahal apa yang kita lakukan cuma buang-buang duit gitu kan. Saya banyak belajar dari teman-teman senior saya. Membentuk burung yang bagus itu tidak harus mahal.
Yang mahal adalah prosesnya, bukan belanja burungnya. Kira-kira mungkin itu saja. Kemarin sih ada request ya dari saudara kita juga, teman-teman di YouTube, coba bahas tentang teknik rawatan murai. Kemarin saya sempat berpikir mungkin nanti saya akan buatkan step by step dari awal ya, dari awal cara ngambil murainya, cara ngerawat dasarnya, sampai mungkin kapan waktunya burung ini siap digantangkan. Mungkin itu akan ada beberapa sesi video. Nanti saya coba siapkan bagan lah untuk mungkin sharing nanti dengan teman-teman kicau juga yang lain. Jadi referensi yang masuk tentang cara rawatan murai bukan hanya dari saya, nanti coba kita collabs dengan beberapa pemain di sekitar sini. Kita coba nanti buatkan video seperti itu step by step. Jadi mungkin teman-teman yang enggan nonton scroll ke bawah bisa nanti lihat di satu sesi itu, satu sesi dengan beberapa bagian video ya. Kita buat beberapa bagian biar nggak pusing. Dan mungkin satu lagi yang akan saya bahas, mungkin banyak teman-teman yang tergiur bisa menjual burung dengan harga istimewa. Bahkan kan di media sosial kadang-kadang ada yang mau ditukar murah, mobil, ditukar rumah gitu kan, sampai miliaran harganya. Bagaimana mencetak burung yang seperti itu? Dan siapa saja yang bisa menjual burung seperti itu? Apakah kita manusia orang awam nih akar rumput bisa menjual burung dengan harga spektakuler? Mungkin nanti akan saya bahas di satu video. Tentunya tentunya mungkin di video-video lain selain video ini gitu ya. Tetap tonton terus channel KAF Bird Farm. Mudah-mudahan channel saya ini atau channel kita ini bisa terus memberikan manfaat dan juga semangat untuk teman-teman yang baru mulai merawat murai batu. Semoga teman-teman tetap sehat, murainya bisa jadi juara, dan mungkin salah satu murai milik teman-teman suatu saat akan jadi juara nasional ya, pengganti gacuan-gacuan sultan yang saat ini sedang moncer. Oke, mungkin itu saja bahasan kita kali ini. Salam sukses dari saya, KAF Bird Farm, Serang, Banten.